Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elga Arisa Dita, mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Jadi di sini saya akan sedikit menerangkan mengenai materi saya yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli online menggunakan sistem dropship di aplikasi Tokopedia. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke latar belakang. Nah, jadi latar belakangnya adalah di Indonesia ini sistem pembelian dropship ini secara langsung sudah mulai berkembang. Jadi jual beli dropship ini menjadi salah satu pilihan yang dipilih oleh masyarakat luas dalam menerapkan sistem jual beli online. Dropshipper atau penjual itu hanya bisa memasarkan dan menjual barang milik orang lain tanpa membelinya terlebih dahulu. Nah, jadi dropship ini bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun asalkan ada jaringan internet. Nah, seperti itu. Jadi eh, jumlah produk yang dijual itu juga sangat besar karena banyak distributor atau pemasok yang saat ini menggunakan metode dropship untuk menjual berbagai barang kepada mitra. Untuk yang selanjutnya yaitu rumusan masalah kenapa penelitian ini dibuat. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri adalah metode dropshipping ini dilakukan dengan mekanisme yang cukup rumit sehingga menimbulkan keraguan antara sesuai syariat atau tidak. Nah, apalagi akad yang masih belum jelas itu menggunakan akad apa. Nah, jadi rumusan masalahnya adalah eh, sistem dropshipping ini masih menggunakan mekanisme yang cukup rumit dan menimbulkan keraguan apakah sesuai syariat Islam atau masih belum jelas menggunakan akad apa. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini menjelaskan bagaimana mekanisme jual beli dengan metode dropship ini terjadi serta menjelaskan akad apa saja yang digunakan. Nah, jadi tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan akad apa saja yang digunakan di dropshipping ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Nah, jadi metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Nah, yang dimana metode ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang status gejala saat ini. Nah, penelitian kualitatif ini adalah jenis penelitian yang menggunakan metode deskriptif untuk mengumpulkan data. Nah, jadi metodologi penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yang mana bertujuan untuk mengumpulkan informasi. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama. Nah, untuk materi yang pertama ini kita akan membahas mengenai hukum ekonomi syariah. Nah, jadi kata hukum sendiri ini berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti putusan atau ketetapan. Nah, jadi hukum ekonomi syariah ini adalah putusan atau ketetapan mengenai hukum perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam yang membahas mengenai halal, haram, yang berkaitan dengan produksi, distribusi, kekayaan, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke materi jual beli online. Nah, jual beli online ini adalah transaksi yang dilakukan antara orang yang menjual produk dan orang yang membeli produk melalui jaringan internet. Nah, penjual dan pembeli itu bisa membeli konsumen itu bisa membeli produk ini tanpa harus ketemu secara langsung dan bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun asalkan ada jaringan internetnya dan bisa dilakukan menggunakan HP, laptop, tab dan lain-lain. Nah, jadi antara penjual dan pembeli itu tidak harus bertatap muka, tapi bisa dilakukan menggunakan online saja. Biasanya jual beli online ini dilakukan menggunakan aplikasi. Aplikasinya itu seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi dropship. Nah, dropship ini adalah fenomena penjualan online anonim yang dimana menyebabkan tren bisnis baru yang disebut dengan dropship ini. Nah,
sistem dropship ini mirip dengan metode penjualan eceran. Nah, jadi pengertian dari dropship ini adalah bisnis yang dimana dia itu menjual barang tanpa memilikinya dan memerlukan modal yang sangat kecil untuk menghasilkan keuntungan. Nah, jadi penjual yang si dropshipper ini tidak perlu menyetok barang. Nah, jadi ketika ada orang yang memesan barang kepada si dropship ini, nah, maka si dropship ini akan menyampaikan kepada toko utamanya. Nah, jadi toko utama yang akan mengemas barang dan mengirim ke alamat si pembeli. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, kita masuk ke materi aplikasi Tokopedia. Nah, aplikasi Tokopedia ini merupakan perusahaan teknologi Indonesia yang dimana dia ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesetaraan ekonomi digital di Indonesia. Nah, perusahaan ini juga mempunyai tujuan untuk menciptakan lingkungan di mana setiap orang itu bisa memulai dan menemukan apapun yang mereka butuhkan. Nah, jadi aplikasi Tokopedia ini adalah suatu aplikasi e-commerce yang dimana di dalamnya itu menyediakan kebutuhan para konsumen. Nah, seperti barang-barang seperti baju, kebutuhan-kebutuhan dapur, kebutuhan-kebutuhan elektronik, kebutuhan bayi, barang-barang rumah tangga, dan lain-lain. Nah, itu semua bisa dilakukan secara online di Tokopedia ini. Untuk selanjutnya, kita masuk ke materi analisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli online dengan metode dropship di aplikasi Tokopedia. Nah, jadi praktik jual beli online dengan metode dropship ini menggunakan akad salam. Nah, akad salam ini digunakan sebagai opsi untuk menjalankan bisnis dropship. Nah, jadi dropship itu harus memenuhi berbagai macam persyaratan di aplikasi Tokopedia-nya. Nah, dan juga harus memenuhi spesifikasi yang tercantum di gambar produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Nah, jadi yang digunakan akadnya adalah akad salam dan harus memenuhi spesifikasi. Deskripsinya di barangnya itu harus jelas. Nah, jadi misal sepatu itu harus jelas deskripsinya, mereknya apa, warnanya apa, ukuran berapa. Nah, itu harus jelas. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya adalah dalam akad salam itu terdapat berbagai faktor-faktor yang harus ada dalam jual beli online. Nah, yaitu yang pertama yaitu pelaku atau pengelola pesanan. Nah, jadi dalam jual beli online itu juga harus ada pelaku usahanya atau pengelola barang pesanannya yang dimana dia mengelola, mengemas dan mengirimkan barang kepada pembeli. Nah, untuk yang kedua yaitu persetujuan kedua belah pihak atau ijab kabul. Nah, jadi dalam sistem jual beli online itu juga harus ada ijab dan kabul, ada kerelaan antara penjual dan pembeli. Nah, jadi ketika kedua belah pihak ini sudah setuju dan sudah berelaan, nah maka jual beli online ini sudah sah secara syariat Islam karena sudah ada ijab dan kabul antara penjual dan pembeli. Lalu lanjut kita ke dalam akad as-salam. Nah, jadi dalam akad as-salam ini terdapat beberapa faktor-faktor yang harus ada di dalam jual beli online. Nah, faktor yang pertama itu harus ada pelaku atau pengelola barang pesanan. Nah, jadi dalam jual beli online itu harus ada pelaku usahanya atau yang mengelola barang pesanan. Jadi tugasnya dia adalah mengelola mengemas dan mengirimkan barang kepada si pembeli atau si pelanggan. Nah, untuk yang kedua yaitu persetujuan kedua belah pihak. Nah, jadi dalam jual beli online itu juga harus ada persetujuan dari kedua belah pihak, sama-sama rela atau ijab kabulnya juga harus ada. Jadi ketika penjual dan pembeli sudah sama-sama rela, maka akadnya sah secara syariat Islam karena sudah ada ijab dan kabul, dan ijab dan kabul itu menjadi salah satu syarat sahnya jual beli. Untuk yang ketiga yaitu keuntungan. Nah, keuntungan ini juga berasal dari
kesepakatan para pihak. Nah, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas sistem kerja dropship yang sesuai dengan fatwa DSN MUI. Nah, jadi maksudnya adalah sistem dropship ini sudah disetujui dan sudah dikeluarkan fatwanya oleh DSN MUI. Nah, untuk yang pertama yaitu ketentuan pembayaran. Nah, jumlah dan jenis alat pembayaran itu harus diketahui, baik itu uang, barang, atau keuntungan. Nah, dan juga waktu pengirimannya itu juga harus transparan, harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Semisal hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Nah, itu harus diketahui oleh kedua belah pihak, harus transparan. Nah, lalu yang kedua yaitu perjanjian barang. Nah, perjanjian barang itu harus bisa diakui sebagai hutang dan jelas. Spesifikasinya juga harus jelas, spesifik barangnya itu juga harus dideskripsikan secara jelas dan rinci. Tidak boleh ada yang terlewat sedikit pun. Nah, untuk yang ketiga yaitu pengiriman barang sebelumnya atau pada waktu. Nah, jadi penjual itu harus memberikan produk dalam jumlah dan kualitas yang disepakati antara kedua belah pihak tepat waktu. Nah, kalau barangnya lebih baik, penjual itu nggak boleh meminta harga tambahan. Nah, jadi penjual itu harus mengirimkan barangnya tepat waktu dan memberikan jumlah sesuai yang dipesan sama si pembelinya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang keempat yaitu putus kontrak. Nah, jadi akad salam ini bisa dibatalkan selama tidak merugikan salah satu pihak. Nah, jadi selama tidak merugikan salah satu pihak antara penjual dan pembeli, akad salam ini bisa dibatalkan kapan saja. Nah, seperti itu. Untuk yang terakhir yaitu ada perselisihan atau polemik. Jadi ketika ada perselisihan antara penjual dan pembeli dan tidak bisa dilakukan musyawarah lagi, maka badan arbitrase syariah ini bisa digunakan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang saya paparkan itu adalah, nah, jadi sistem dropship dalam jual beli online ini harus memenuhi syarat dan persyaratannya itu harus sesuai dengan hukum fikih dan syariat Islam. Nah, jadi dropshipper ini memperoleh keuntungan dari perbedaan harga jual antara dropshipper dan supplier. Nah, menurut proses dropshipper, jual beli online ini boleh mengambil keuntungan yang sesuai dan menampilkan spesifikasi produk. Nah, jadi sistem dropshipper ini boleh dilakukan asalkan memenuhi persyaratan, dan persyaratannya itu harus sesuai dengan hukum fikih yang berlaku. Nah, lalu si dropshipper ini tidak boleh mengambil keuntungan yang lebih besar. Jadi keuntungannya itu harus sesuai. Nah, dan juga menampilkan spesifikasi produk. Nah, jadi deskripsinya itu harus jelas. Misal baju, nah bajunya itu size apa, warna apa, merek apa, kainnya seperti apa, nah ukurannya apa, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.